Baik, tadi kita sudah bahas tentang empirisme. Kita aja langsung ke positivisme ya. Jadi tadi teman sudah nyinggung positivisme itu berasal dari positif. Jadi positif itu diperkenalkan oleh Auguste Comte, orang Prancis ya. Dia mulai menulis buku dan memperkenalkan kata positif dan di karya-karya selanjutnya. Ada beberapa istilah sih sebenarnya nih positivisme, tapi saya jelaskan nanti waktunya habis. Jadi pengertian positivisme itu ada, misalnya positif itu pertama, positif itu merupakan lawan dari khayal. Jadi artinya positif itu hal-hal yang bersifat nyata, bersifat real. Nah, itu lawan dari khayal. Kemudian yang kedua, positif itu adalah lawan dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi artinya positif itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, positif itu sebagai lawan dari keraguan. Berarti positif sendiri adalah keyakinan. Kemudian pengertian yang keempat, positif itu adalah lawan dari kabur. Maka positif sendiri disifati sebagai sesuatu yang jelas atau tepat. Kemudian yang kelima, positif itu diartikan sebagai lawan negatif. Hal ini digunakan untuk menunjukkan sifat filsafat positivisme yang mengarah pada penataan dan penertiban pola pikir. Itu antara lain pengertian positivisme. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa positivisme itu diperkenalkan oleh Auguste Comte. Beliau itu memperkenalkan konsep hukum 3 tahap, law of 3 stages. Apa itu law of 3 stages? Hukum 3 tahap. Ini tentang positivisme ya. Jadi menurutnya ada 3 hukum. Ada hukum 3 tahap. Yang pertama atau tahap pertama itu adalah tahap teologis atau fiktif. Theological or fictitious. Nah, tahap ini adalah awal perkembangan jiwa manusia. Dalam fase ini, manusia selalu mempertanyakan hal yang paling sukar. Dan menurut Auguste Comte, hal yang sukar pun harus diketahui dan dikenalkan. Nah, dalam tahap ini ada beberapa fase. Disebut yang pertama adalah fetishisme. Fetishisme itu suatu bentuk kehidupan masyarakat yang beranggapan bahwa segala sesuatu yang berada di sekitar manusia itu memiliki kehidupan sendiri. Jadi segala sesuatu yang berada di sekitar kita, sekitar manusia itu, apapun itu mempunyai kehidupan sendiri. Yang kehidupannya itu berbeda dengan kehidupan kita sebagai manusia. Jadi baik itu gunung, baik itu pohon, sungai, atau benda-benda alam yang lain, itu punya kehidupan yang lain.
Mereka punya kehidupan sendiri, berbeda dengan kehidupan kita. Kemudian fase kedua adalah politeisme. Pemahaman ini lebih berkembang daripada tahap yang pertama atau fase yang pertama tadi, yaitu fetishisme. Politeisme itu adalah segala sesuatu, tidak lagi benda-benda di sekeliling manusia, namun ada kekuatan yang mengatur dan berada di sekeliling manusia. Jadi sekeliling manusia itu ada kekuatan. Ada kekuatan, tidak hanya benda-benda mati, benda-benda selain kita, tapi ada kekuatan di sekeliling. Maaf Pak, Ya. jam udah 12.40 Pak. Hah? Sudah habis waktunya? Udah 12.40, iya Pak. Ya, Gak terasa ya Pak. kita tambah lagi, enggak apa-apa ya. Sampai ini jelas semuanya. Tiga materi ini. Karena ini faktor zoom-nya keluar masuk tadi. Kemudian setelah politeisme itu monoteisme. Jadi monoteisme itu adalah pemahaman masyarakat segala sesuatu tidak lagi diatur oleh dewa yang menguasai benda-benda dan segala alam tadi. Tetapi mereka percaya akan adanya kekuatan yang berasal dari suatu kekuatan yang mutlak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi mono itu kan satu, monoteisme, percaya kepada satu Tuhan. Nah, inilah 3 fase untuk tahap yang pertama tadi ya. Terus tahap yang kedua adalah tahap metafisis. Tahap metafisis. Manusia mulai meninggalkan dogma-dogma agama dan beralih dari adanya kuasa tunggal. Dalam hal ini adalah Tuhan yang menjadi adanya kemampuan yang abstrak. Jadi Auguste menerangkan bahwa pada masa ini adalah masa peralihan atau transisi dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Maksudnya bagaimana itu ya? Jadi pada tahap monoteisme tadi itu kita dianggap masih masa kanak-kanak. Nah, masa itu sudah dilewati menjadi tahap kedua, tahap metafisis. Orang sudah dianggap dewasa. Karena ketidakpercayaan manusia akan adanya adikodrati akhir, mereka tidak mau menggunakan akal budi. Maksudnya tadi, kalau di monoteisme tadi kan kita masih dianggap anak-anak yang menggantungkan kepada adanya Tuhan, kekuatan Tuhan. Sedangkan masa setelahnya itu tahap metafisis, manusia itu sudah dianggap dewasa, sehingga manusia itu mengandalkan akalnya. Akalnya ini sebagai rasionya ini sebagai sumber untuk mencari kebenaran. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah tahap positif. Nah, itulah positivisme. Pada masa ini manusia lebih berkembang dari masa sebelumnya. Jika pada masa metafisik manusia merasa cukup dengan pengetahuan yang abstrak, maka pada masa ini, yaitu pada tahap positif, yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang real, pengetahuan yang nyata. Pengetahuan yang dicapai harus melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan di atas hukum-hukum yang umum, di atas yang abstrak. Jadi pengetahuan yang dicapai tidak lagi abstrak, akan tetapi jelas, pasti, dan bermanfaat.
masa ini yaitu masa positif, dalam masa yang berusaha. Auguste Comte itu mewujudkan di mana kehidupan masyarakat akan diatur oleh cendekiawan dan industrialis dengan dasar perekonomian. Jadi Auguste Comte itu mengatakan bahwa tahap positivisme ini atau tahap positif itu ya diatur oleh manusia, diatur oleh orang-orang cendekiawan, diatur oleh kaum industrialis dengan dasar perekonomian. Karena masa ini kita mengandalkan akal, mengandalkan rasio, tidak lagi menggantungkan kepada kekuatan Tuhan.